Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang kita muliakan dan kita cintai serta kita hormati Ustadzuna Al-Ustadz Asep Robbani. Saya ingatnya Ustadz Asep saja. Kalau menyebut Robbani malah ingat ibu-ibu ini kerudungnya kerudung Robbani ya. Dan juga perwakilan dari BNI Syariah. Saya daftar haji di Malang juga lewatnya BNI Syariah. Bapak Jenderal Muhammad Nasir, Masya Allah, yang kita muliakan, serta para tuan guru kita yang lain yang hadir. Dan tak lupa kita muliakan, kita doakan mak-mak militan kita yang hadir ini. Ini majelis muslimat apa majelis mak-mak militan ini? Mak-mak militan. Para ibu yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan pagi hari ini kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kiriman rahmat, fuyudat, pemberian-pemberian yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hadir dalam majelis taklim dan majelis zikir, mudah-mudahan aktivitas kita yang seperti ini terus berkelanjutan sampai kita di padang mahsyar, bahkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelum apa nanti saya sampaikan, saya mohon maaf terlebih dahulu karena sejak tanggal 15 Maret saya sudah keluar dari rumah, pamitan dari keluarga, berangkat menuju ke Malaysia di Penang, kemudian lanjut ke Malaka, lanjut di Johor, baru kemudian nyebrang ke Batam. Besok insya Allah saya akan kembali ke rumah. Ini sudah 2 minggu. 2 minggu itu bukan rekreasi ya, tapi 2 minggu itu alhamdulillah bisa hadir bersama-sama dengan para jamaah di masjid-masjid, di surau-surau, juga di tempat-tempat lain, ada kemanten juga. Yang jadi masalah, setiap saya duduk diminta untuk berteriak-berteriak ya. Jadi suaranya sudah tinggal 5 watt ini ya. Mungkin ada yang pernah dengar saya ceramah suaranya keras, ini kok suaranya lembek gini. Ini sudah hampir habis nih. Karena itu mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan ya. Tadi pun saya minta Pak Ustadz minta kipas anginnya dimatikan saja. Kenapa? Ya sudah masuk angin ini. Sudah masuk angin, pergi kemana-mana. Ya itulah namanya manusia ya.
Kita manusia biasa, banyak kekurangannya. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, yang beliau itu adalah manusia super. Beliau adalah basyarun, manusia, tapi lakal basyar, tidak seperti manusia pada umumnya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saat ini kita akan berada pada bulan Rajab. Saya katakan Nabi Muhammad SAW itu kekuatannya tidak seperti kita-kita. Kalau saya 15 hari saja sudah masuk angin ini. Mungkin wajah saya agak sedikit berkurang, matanya sudah agak merah gitu ya. Ini. Ya maklum Pak, saya bukan tentara ini ya. Hebatnya Nabi kita Muhammad SAW di bulan seperti ini juga, yaitu bulan beliau di Isra dan Mi'rajkan, artinya dibawa oleh malaikat Jibril dengan menunggang satu kendaraan namanya buraq. Yang buraq itu sekali loncat itu sejauh mata memandang, cepat. Kalau jet milik orang barat itu ya lambat. Ini sekali loncat sekejap mata itu sampai kepada sejauh mata memandang. Padahal kalau sekarang ibu-ibu di luar sana kemudian lihat ke atas, kalau ada matahari, ya masalah kuat tidak kuat ini urusan beda ya. Kalau ibu melihat matahari, itu ada matahari kan, jauh enggak tempatnya? Itu buraq sekali loncat itu sudah di atas matahari. Ini Nabi Muhammad naik itu dan tidak masuk angin seperti saya. Nabi Muhammad luar biasa. Katanya ada orang yang kuat sampai naik ke bulan, yaitu para astronot itu. Memerlukan waktu berhari-hari, berbulan-bulan untuk sampai ke bulan. Itu pun mereka lemah. Buktinya lemah apa? Mereka ini naik ke bulan, kata mereka sampai ke bulan, itu bawa tabung oksigen. Katanya di atas itu hampa udara. Kalau tidak bawa oksigen maka mati. Berarti lemah, mati. Nabi Muhammad bukan di sekedar sampai ke bulan, sampai ke matahari, tidak mati. Nabi Muhammad sehat, tidak bawa tabung oksigen. Pernah kita berpikir begitu? Itulah hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pernah lihat film astronot kan, mereka pakai helm enggak? Pakai helm. Nabi Muhammad Isra Mi'raj enggak pakai helm. Luar biasa Nabi Muhammad. Bukan sekedar di matahari, bahkan sampai ke langit. Naik langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Itu biasa saja. Tidak bawa helm, tidak bawa oksigen. Ada yang pernah berpikir demikian? Kekuatan, kehebatan jisim Nabi Muhammad SAW di atas tempat yang tidak ada udara, yang hampa udara, bahkan super hampa udara, Nabi Muhammad masih bisa hidup dengan normal. Itulah kekuatan jismiyah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba ditanya kepada Pak Jenderal ini, kalau kita Pak, gimana Pak? Di atas matahari kita gimana kita? Mati Pak ya? Tidak ada ceritanya manusia sampai matahari. Kecuali ibu-ibu juga hebat. Ibu-ibu suka ke matahari kan? Matahari itu ternyata beda ya mataharinya ya. Ibu-ibu ini Masya Allah juga, saya dengar katanya ibu-ibu Batam juga paling senang zakat. Namanya zakat mall. Bukan zakat mal, tapi zakat mall.
Ya, kita kembali lagi tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau kita pikirkan sedikit saja tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, yang kebetulan hari ini adalah termasuk pada bulan Rajab. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni kita pada bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah meninggikan derajat kita pada bulan Rajab. Dan mudah-mudahan Allah SWT mengantarkan kita sampai pada bulan Sya'ban, menjaga kesehatan kita sampai bulan Sya'ban, dan mengampuni kita tatkala kita masuk bulan Sya'ban. Dan terlebih lagi mudah-mudahan Allah SWT menghantarkan kita sampai bulan suci Ramadan, memberikan kekuatan kita pada bulan suci Ramadan, memberikan semangat kita pada bulan suci Ramadan, memberikan keberkahan kita pada bulan suci Ramadan, mengampuni semua dosa-dosa kita pada bulan suci Ramadan. Allahumma amin. Yang berikutnya, mudah-mudahan ibu-ibu cepat sampai pada hari raya Idul Fitri. Senang Bu? Nah, ini Rajab sudah bicara Idul Fitri, liburan ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saya melihat jamaah ibu-ibu yang sedemikian banyak, ini luar biasa. Ini perlu dipertahankan. Kalau bisa, mudah-mudahan semua yang hadir ini usianya panjang fi taatillah. Mudah-mudahan ibu-ibu kelak tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala tetap tercatat sebagai salah satu dari anggota majelis taklim. Allahumma amin. Majelis taklim di Batam kan banyak, di Indonesia juga banyak. Kalau ini apa namanya Ustaz? Majelis taklim apa? Majelis zikir? Bismillah. Masya Allah, Bismillah. Mudah-mudahan tatkala ibu-ibu dipanggil oleh Allah SWT tetap tercatat sebagai jamaah majelis zikir Bismillah. Allahumma amin. Tapi perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Kalau ada ibu-ibu sakit, selagi masih bisa datang ke majelis, hadir. Bila perlu minta dipopong oleh putra atau cucunya. Itu namanya perjuangan. Yang susah kalau sekedar pusing karena ditagih hutang oleh tetangga sudah bolos. Namanya perjuangannya kurang. Perjuangannya kurang. Zaman dahulu kala di kalangan para sahabat wanita, sahabat Nabi, itu banyak sahabat-sahabat wanita yang menjadi pejuang-pejuang Islam, yang tak gentar oleh pedang-pedang musuh. Kalau ibu-ibu kan tidak perlu menghadapi pedang musuh ya, cukup pisau di dapur ya. Ada seorang sahabat Khawlah namanya, sahabat Khawlah, yang pada akhirnya kisahnya itu ditiru atau diambil oleh para pengarang komik. Apa ini? Cerita-cerita wanita-wanita pejuang-pejuang, dan juga ada film-film yang mengikutinya, yang sesungguhnya itu adalah kisah dari seorang sahabiah, sahabat wanita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala Sayyidina Khalid bin Walid diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perang yang namanya Sariyah. Jadi perang di zaman Nabi itu ada dua. Pertama adalah perang yang namanya Ghazwah. Kalau perang namanya Ghazwah itu perang yang dihadiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada wanita sahabiah
tatkala Nabi SAW mengirim Sayyidina Khalid bin Walid sebagai komandan perang, jenderal perang, yang namanya perang di zaman Nabi ada dua. Yang satu namanya Ghazwah, yaitu perang yang Nabi hadir, ikut berperang. Itu tatkala Nabi berada di kota Madinah. Nabi tidak perang tatkala beliau di kota Mekah, tapi peperangan melawan orang kafir itu tatkala Nabi sudah hijrah ke kota Madinah, lawannya orang-orang kafir. Justru tatkala Nabi menerapkan sistem piagam Madinah yang namanya Mitsaqul Madinah atau Sahifatul Madinah, negara modern di Madinah, justru Nabi rajin berperang melawan orang kafir. Aneh kan? Itu sekarang dipelesetkan oleh beberapa orang tokoh, katanya tatkala Nabi di Madinah nggak ada istilah kafir. Tapi Nabi perang melawan orang kafir tatkala Nabi di Madinah. Jadi itu namanya pengkhianatan terhadap sejarah. Ya. Coba Nabi perang Badar berangkat dari mana? Madinah. Terus di Badar nggak ada orang kafir, yang nggak ada perang. Di Uhud Nabi berangkat dari mana? Madinah. Kalau di Uhud nggak ada orang kafir, berarti nggak ada perang. Sudah Muslim semuanya. Perang sama siapa? Maka ada orang mengatakan ya, di Madinah itu Nabi membuat negara modern, di sana sudah tidak memanggil kafir, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah pengkhianatan terhadap sejarah Islam. Yang kedua, Nabi mengirim pasukan yang namanya Sariyah, yaitu Nabi tidak ikut berperang. Paham ya? Yang pertama Ghazwah, yang kedua Sariyah. Nah, dalam suatu perang Sariyah, Nabi SAW mengutus Sayyidina Khalid bin Walid sebagai komandan perang. Sudah, sampailah perang melawan orang-orang kafir. Perang, berkecamuk. Saya tidak menceritakan peperangannya. Saya akan menceritakan tentang sahabat namanya Khawlah. Kehebatan sahabat Khawlah. Di tengah perang berkecamuk, ya zaman itu perangnya adalah dengan pedang, ya deh. Tiba-tiba, ya namanya orang perang bu, ada yang semangat, ada yang takut, ada yang segala macam lah, namanya perang. Tiba-tiba ada seorang yang menggunakan baju hitam-hitam, dia kepalanya ditutup, hanya kelihatan tampak mata saja, ya, dengan baju yang ksatria, orang sekarang mengatakan ksatria, dengan pedang menghunus. Maka orang ini loncat menuju tempat musuh laki-laki, banyak ditebas itu, ditebas ini musuh-musuhnya. Maka Sayyidina Khalid bin Walid heran, itu siapa itu? Kok membantu kita ini, siapa ini? Kalau saya ditanya oleh Sayyidina Khalid bin Walid, andai kata saya ditanya, "Hei Lutfi, itu siapa itu?" Saya jawab, "Itu mak-mak militan." Mak-mak militan itu. Ternyata tatkala didekati oleh Sayyidina Khalid bin Walid dan pasukan Islam, ternyata ini adalah seorang wanita, namanya Sahabiyah, sahabat Khawlah. Kalau Sahabiyah itu artinya sahabat wanita. Sahabat wanita bahasa Arabnya Sahabiyah, ya. Kalau laki-laki Sahabi kan itu. Jadi namanya aslinya Khawlah. Sudah. Akhirnya pasukannya Sayyidina Khalid bin Walid terheran-heran, tercengang, akhirnya mengatakan, "Wah, kalau aku kalah sama Khawlah kan malu. Aku ini tentara, aku ini pasukan. Kenapa Khawlah ini wanita kok justru dia maju di depan dan membunuh banyak musuh?"
maka terlecutlah yang namanya para tentara Islam yang dipimpin oleh Sayyidina Khalid bin Walid. Begitu luar biasanya sahabat-sahabat wanita di zaman baginda Nabi Muhammad SAW masih hidup. Banyak, bukan sekedar itu. Ada juga namanya sahabat wanita. Saya ambil saja misalnya sahabat Nusaibah radhiyallahu taala anha. Sahabat Nusaibah itu kalau ada perang di zaman Nabi, termasuk perang Uhud ini. Perang Uhud Nabi hadir. Perang Badar Nabi hadir. Pertama perang kan perang Badar. Yang kedua adalah perang Uhud, kan begitu. Sayyidina Nusaibah beliau membawa dan mengurusi logistik bahan makanan, bahan obat-obatan, juga bertugas mengobati tentara-tentara muslim yang terluka. Kalau ibu-ibu biasanya bagian apa ya kalau di sini? Kalau ada acara itu bagian masak, konsumsi, ya. Ya kalau misalnya ada yang jamaah semaput atau pingsan gitu ya, ditolong, kan begitu ya. Kalau capek-capek misalnya ada yang pingsan dipijat, kan ada begitu ya, ada orang yang aktif itu. Itu tugasnya siapa? Sayyidah Nusaibah, sahabat Nusaibah radhiyallahu taala anha. Ada satu peristiwa ini. Tatkala sahabat Nusaibah atau Sayyidina atau Siti mungkin ya, kita mengatakan orang Indonesia mengatakan Siti ya. Ada Siti Khadijah, Siti siapa? Siti Maimunah, Siti Aisyah. Apa sih arti Siti? Dari Sayyidati. Siti itu bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa, itu bahasa Arab. Dari Sayyidati disingkat Siti. Kalau orang laki-laki dipanggil Sayyidi, disingkat jadi Sidi. Sidi Fulan, Sidi Fulan, itu bahasa Arab disingkat. Cuman dipakai oleh orang-orang Jawa, maka disebut oh namanya Siti pasti dari Jawa. Salah, itu dari Arab asalnya. Sayyidati. Nah, namanya Siti Nusaibah. Tatkala Nabi SAW mengatur pasukan perang di Gunung Uhud, kita tahu bahwasanya peperangan di Gunung Uhud itu ada suatu strategi yang tidak dilaksanakan dengan baik oleh sebagian pasukan Islam, sehingga bisa dikatakan kalah. Umat Islam kalah, pasukan Islam kalah. Masalahnya begini, tatkala perang Badar ini umat Islam cuma 313 melawan 1000 lebih, menang itu. Maka percaya diri umat Islam. Tatkala perang Uhud jumlahnya seimbang. Katanya mungkin ada sebagian itu mengatakan, kalau kita jumlah sedikit aja bisa menang, ini sama-sama ya sudah, tidak mungkin kalah. Maka di antara dari wasiat Nabi sebagai komandan perang, nanti yang berada di atas gunung jangan turun, jangan turun sama sekali, bertahan sebagai pasukan pemanah. Sudah, maka berjalanlah. Ya, bisa saya bahasakan lebih mudah. Ronde pertama gitu ya. Ronde pertama menang ini. Nurut. Pasukan Islam nurut dengan perintah Nabi, menang. Sudah. Yang namanya musuh Islam kocar-kacir, lari, terbirit-birit, kalah. Seperti pada perang Badar. Cuman masalahnya belum ada perintah dari Nabi yang di atas gunung boleh turun, keburu turun, kan sudah menang katanya. Nah, ini salah strategi atau penerapannya yang salah. Nah, tatkala turun
ternyata musuh kembali. Disitulah letak asal kekalahan umat Islam pada perang Uhud. Tatkala Nabi memerintahkan ulang strategi agar umat Islam naik lagi ke Gunung Uhud, Nabi ikut mengatur. Nah, di situ ada satu peristiwa. Ternyata tentara musuh yang semula sudah lari ini kembali dan menyerangkan panahnya kepada umat Islam yang ada di atas gunung, yang sudah keburu turun, jadi nggak teratur. Ya coba kalau nggak percaya gini ya, ini kan ibu-ibu duduknya kan bagus ini, duduknya bagus ya, teratur karena diatur sejak awal. Ya kalau misalnya ada seorang yang kita hormati gitu ya, mungkin kita sayangi, kita rindukan, ya tokoh lah, nggak tahu tokoh-tokoh ibu-ibu ini gemarnya sama siapa gitu ya. Ya, datang ke situ, wakilnya rame nih. Pak Ustadznya nggak sabar, Pak Ustadznya lari, assalamualaikum. Ibu-ibu ikut, akhir-akhirnya disuruh baris lagi, kacau dah, kacau. Nah itulah, ini real terjadi. Saat itu pun demikian, suruh kembali kacau, karena tidak tertib sebagaimana sedia kala. Maka orang-orang kafir Quraisy berusaha menghancurkan pasukan yang ada di atas gunung, dan Nabi ada di sana mau mengatur ulang. Disitulah peran Siti Nusaibah yang sangat luar biasa. Beliau melihat bahwa beberapa anak panah ini menuju kepada Nabi, tidak terima, dia angkat pedang, dia tangkis, ya orang sini, dia tangkis itu panah-panah yang menuju ke tubuh Nabi dengan gagah perkasa. Subhanallah, akhirnya ada luka pada tubuhnya Siti Nusaibah radhiyallahu taala anha. Kalau ibu-ibu berani tidak kira-kira? Berani? Berani? Ada yang berani, ada yang tidak. Maka Rasulullah terkaget, sampai ringkas cerita terselamatkan. Kemudian Rasulullah memanggil putranya Siti Nusaibah yang bernama Abdullah, Sayyidina Abdullah radhiyallahu taala anhu. Ringkas cerita katanya, "Hai Abdullah, itu ibumu kau urus, lukanya kau balut." Datanglah putra Siti Nusaibah yang bernama Sayyidina Abdullah, kemudian membalut luka ibunya. Padahal ibunya ini mestinya bagian masak, bagian mengobati orang, tapi melihat Nabi dalam bahaya, maka beliau loncat, beliau menjadi tameng dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Nabi berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan Nusaibah dan putranya kelak bersama aku di surga." Mungkin kalau kita mendapatkan itu dari seorang nabi, ya kita percaya pasti masuk surga. Sudah pensiun di rumah saja kan begitu, karena sudah dapat jaminan masuk surga. Ya, misalnya ibu-ibu ini, saya bikin kartu misalnya, ini kartu baru, kartu masuk surga misalnya. Kan musim kartu sekarang ya. Saya buatkan kartu masuk surga. Mulai besok siapa saja yang bawa kartu ini akan masuk surga. Kira-kira perlu sholat apa enggak? Sudah dapat kartu, kan perlu sholat. Perlu enggak hadir majelis taklim? Enggak perlu, Pak Ustadz saya punya kartu masuk surga. Ngapain capek-capek? Ya, itu kalau kita. Kamu dijamin masuk surga. Pokoknya enggak pakai masuk neraka, masuk surga. Apa? Ini kartu. Kira-kira ibu-ibu gimana gitu? Pensiun. Enak di rumah dengan anak dan cucu, selesai. Yang penting punya zaman kartu ya. Tapi
Siti Nusaibah berbeda. Begitu mendapatkan jaminan doa dari Nabi, yang doanya Nabi pasti diterima. Yang Nabi mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan Nusaibah dengan putranya itu bersamaku di surga. Maka semakin semangat. Perang Hunain ikut, perang Yamamah ikut, bukan tambah kendor. Luar biasa, luar biasa. Maka saya kadang-kadang kalau melihat medsos ini, saya bangga punya emak-emak militan ini ya. Tahun ini ada namanya emak-emak militan. Tidak tahu dari mana itu aslinya, saya juga nggak tahu. Pokoknya ada namanya istilah emak-emak militan dalam perjuangan. Saya tanya Ustadz Asep, di sini ada ndak emak-emak militan dalam dunia majelis taklim? Ada ndak? Semuanya, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan persaksian Pak Ustadz Asep ini diterima oleh Allah SWT ya. Jangan ada yang suka bolos ya, jangan ada yang suka bolos. Jadilah mak-mak militan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas zaman sekarang, kalau Siti Nusaibah itu seperti tadi saya ceritakan, Siti Khawlah itu juga apa yang saya ceritakan tadi. Siti Khadijah beda lagi perjuangannya, sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ayat ini menunjukkan perintah jihad itu bi amwalikum duluan, baru bi anfusikum, dengan harta, baru dengan jiwa dan raga. Siti Khadijah radhiyallahu taala anha praktek ayat wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum, dengan hartamu, wa anfusikum, kemudian dengan jiwa ragamu. Oh, ini orang kaya. Orang kaya raya punya kehormatan, punya kedudukan, punya jabatan di kalangan orang-orang Quraisy. Maka hartanya ini sampai habis demi untuk membangun dakwah bersama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala umat Islam yang sedikit di kota Mekah itu diasingkan ke suatu kampung, kemudian orang-orang Quraisy diancam oleh pembesar-pembesarnya, tokoh-tokohnya, kekuatan-kekuatan yang besar di pusat saat itu, seperti Abu Sofyan, itu kan ya tokoh pejabat di kalangan orang kafir Quraisy. Seperti itu, mengajak orang-orang kuat lainnya untuk memboikot umat Islam. Rasulullah ada di dalam, Rasulullah ada di dalam, diboikot sehingga tidak bisa keluar. Dan orang-orang Arab yang akan berdagang dengan para sahabat itu diancam mati. Kalau sekarang akan dipersekusi katanya, diancam. Diapakan lagi ya, saya nggak tahu bahasa sekarang ini. Pokoknya ditakut-takuti lah. Intimidasi, Masya Allah, diintimidasi. Terima kasih Bu ya, Ibu Nusaibah, terima kasih ya. Diintimidasi. Kalau kamu membela Muhammad dengan umat Islam, ntar lagi kami bunuh, kata Abu Sofyan dan Abu Jahal serta kawan-kawannya. Jadi umat Islam mulai dulu memang biasa diintimidasi itu ya, sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada intimidasi terhadap umat Islam. Yang melakukan Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan, ya, sama abu-abu yang gosong-gosong lainnya itu ya, macam-macam itu ya. Maka bangunlah seorang yang bernama Siti Khadijah. Siti Khadijah itu di masyarakat Mekah sangat disegani.
Seorang wanita lembut, Siti Khadijah itu lembut, tapi tidak takut terhadap kemungkaran, tidak takut kepada kekafiran, tidak takut kepada penindasan. Luar biasa. Karena itu saya kepingin ada ini Siti Khadijah yang lahir dari majelis ini. Tatkala ustadz-ustadz, ulama-ulama, atau tatkala umat Islam suatu saat tertindas, maka ibu-ibu jangan nangis, jangan, jadilah Siti Khadijah. Bangunlah Siti Khadijah, mengirim makanan kepada orang-orang Islam yang jumlahnya sedikit, minoritas waktu itu, dikirim makanan. Tatkala dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy macam Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, dikatakan, "Hei Abu Lahab, engkau orang Quraisy, engkau dari suku Quraisy, aku juga dari suku Quraisy, suamiku di situ dari suku Quraisy, sahabat-sahabatnya dari suku Quraisy. Aku datang untuk mereka demi menghormati suku Quraisy. Terserah, kalau tidak terima bunuh aku, tidak masalah." Takut itu, karena ketegasan Siti Khadijah, takut ini orang-orang kafir Quraisy, takut. Itu ibu-ibu, wanita-wanita itu kalau tegas, bapak-bapak takut, Bu. Mohon maaf ya, tukang sihir, mohon maaf, saya tidak ngajari sihir ini ya. Tukang sihir itu kalau dari kalangan wanita jauh lebih ditakuti daripada tukang sihir dari kalangan laki-laki. Maka ada istilah di Jawa namanya nenek sihir, belum ada namanya kakek sihir. Betul ini. Ini perlu dipelajari. Al-Quran juga menyebutkan, Qul a'udzu birabbin nas, terus malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Al-Khannas, apa Al-Khannas Ustaz? Perempuan yang jahat, lebih ditakuti, disebut dalam Al-Quran. Jangan kira masalahnya ibu-ibu mau ndak menjadi orang yang terhormat, jadi Siti Khadijah yang ditakuti oleh kaum laki-laki karena kewibawaannya, karena kehormatannya, karena kedermawanannya. Mohon maaf ya, saya nggak kenal namanya satu-satu ibu-ibu ya. Ibu ini namanya siapa, Bu? Fitri ya? Fitri, Ibu Fitri. Saya tidak kenal beliau ya, tapi saya gambarkan beliau ini misalnya mempunyai uang 3 miliar. Amin ya. Ibu tiba-tiba datang, wah ini ada Pak Jenderal ini. Pak Jenderal, sampean kok saya lihat sedih hari ini. Ini aja sudah ada uang 100 juta, ambil aja lah misalnya. Kasih, sedekah, gak ada urusan apa-apa. Ada Pak Ustadz jangan sedih lah. Ini ada uang 50 juta Ustadz, buat apa? Ya buat kopi lah misalnya. Itu satu Batam ibu datangi satu persatu rumah-rumah itu, dan ibu beri mereka uang. Kira-kira taat enggak dengan perintah ibu mereka ini? Tunduk enggak? Tunduk. Cuman kan enggak diterapkan macam demikian ibu-ibu ini. Mudah-mudahan saya dapat yang 1,5 miliar ibu ya. Karena dengan harta, dengan kesederhanaan, dengan sedekah, dengan pemberian seperti yang dilakukan oleh Siti Khadijah, itu orang akan taat, orang akan takut, orang akan segan. Dikatakan man akala tamrohu atau amrohu. Siapa orang yang sudah makan pemberian kormanya, niscaya dia akan taat terhadap perintahnya. Karena itu ada orang yang digelontor uang, nurut apa kata juragannya. Suruh ke utara-utara, suruh ke timur-timur, suruh jebor sumur juga jebor sumur. Masalah.
Nah, kalau Siti Khadijah perintah, bagus, karena Siti Khadijah adalah istri Nabi yang taat, ahli ibadah. Maka laki-laki di sekitar situ yang sudah pernah mendapatkan jasa dari Siti Khadijah tidak berani, termasuk orang-orang Quraisy, kafir Quraisy. Maka Siti Khadijah dengan beraninya melanggar aturan orang-orang kafir Quraisy. Dia datang dengan makanannya, dia datang dengan kehormatannya, dia datang memberi makan orang-orang Islam yang diboikot. Luar biasa. Kita perlu orang-orang yang seperti Siti Khadijah ini perlu. Tapi bukan begini Ustadz. Ini kadang-kadang Ustadz zaman sekarang ini ada unik-unik kadang-kadang Pak Jenderal ini. Saya cari Siti Khadijah yang kaya yang mau saya nikahi lagi katanya gitu. Bukan menikahnya yang saya ceritakan ya. Nah, Siti Khadijah ini kan janda kaya dinikahi oleh Rasulullah. Sekarang zamannya begitu. Ustadz, ada enggak kira-kira ibu-ibu janda yang kaya raya saya ajak berdakwah, saya jadikan istri? Ada kan begitu kalimat-kalimat. Tapi kalau saya ceritakan bukan itunya. Jadilah Siti Khadijah yang terhormat. Berikanlah harta ibu-ibu, maka orang-orang seluruh Batam ini insya Allah akan tunduk karena kedermawanan Siti Khadijah dari Batam. Mudah-mudahan muncul, Allahumma amin. Mudah-mudahan muncul, Allahumma amin. Itu peranan wanita. Ada juga perlu ibu-ibu ini yang jadi seperti ibunya Imam Syafi'i. Kita kenal Imam Syafi'i kan? Oh itu Imam Syafi'i adalah pendiri mazhab Syafi'i yang kita anut di dalam urusan beribadah. Mazhab kita mazhab Syafi'i. Itu ibunya Imam Syafi'i menjanda tatkala Imam Syafi'i masih kecil, sehingga Imam Syafi'i itu bisa dikatakan termasuk dari golongan yatim. Ayahnya wafat tatkala usia muda. Jadi menghidupi si istri ini atau si ibu ini, menghidupi anaknya. Loh, luar biasa. Anaknya dihidupi bukan sekedar dikasih makan, tapi diajari bagaimana cara hidup yang benar sampai menjadi seorang imam. Namanya Imam Syafi'i. Beliau hidup di Gaza, dekat Palestina sana, di Gaza. Tatkala Imam Syafi'i usia 7 tahun, diantarkan oleh ibunya, didampingi oleh ibunya pergi ke Mekah. Palestina, Mekah, itu kan seperti Isra Mi'rajnya Nabi ya. Nabi itu dari Mekah menuju Palestina, ini dari Palestina menuju Mekah, jauh. Ya kalau saya katakan Batam itu barangkali Batam itu Gaza ya, sedangkan Mekah itu saya anggaplah Surabaya. Oh jauh kan, jauh. Dihantarkan, tidak naik pesawat waktu itu, tidak naik pesawat. Baik apa? Ya naik rombongan onta, ya dah, ikut rombongan-rombongan, kafilah-kafilah, ya berarti beberapa bulan sampainya itu. Tapi beliau mendampingi putranya sampai Imam Syafi'i di Mekah menghafalkan Al-Quran selesai pada saat usia 7 tahun. Itu bukan berarti ibunya diam, enggak. Ditanya, bagaimana nak kamu nak Quranmu, diarahkan. Kalau kita zaman sekarang kadang-kadang kan tidak begitu. Pak Ustadz titip ya anak saya ya, nanti kalau sudah selesai saya ambil. Ibunya tidak pernah hadir. Ada yang demikian? Ada? Banyak ya ada. Ibunya Imam Syafi'i tidak begitu. Ibunya Imam Syafi'i justru mendampingi putranya. Setelah selesai Al-Quran, maka dianjurkan, wahai anakku, engkau belajar hadis. Sehingga beliau Imam Syafi'i menemukan seorang guru yang bernama Imam Malik di kota Madinah.
Itu jarak antara kota Mekah dan Madinah kurang lebih 500 kilo. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu menghafalkan karya Imam Malik yang bernama kitab Muwatta. Tebal itu, Muwatta itu tebal. Mohon maaf Ustaz, ini kitabnya. Nah, Ustaz, mungkin saya gambarkan 3 kali atau 4 kali buku ini. Kitabnya Imam Malik yang namanya Muwatta. Tebal berarti ya. 4 kali, 3 kali, 4 kali kitab ini. Saya punya kitabnya. Usia 12 tahun sudah selesai hafal Imam Syafi'i. Siapa yang mendukung, yang memotivasi? Ibundanya. Jadi tidak membiarkan anaknya jadi supporter bola, enggak. Tidak membiarkan anaknya main jadi anak-anak jalanan, tidak. Tapi diarahkan menjadi orang yang mengerti agama. Hafal Al-Quran, hafal hadis. Dijaga. Bahkan diterangkan suatu saat beliau kekurangan biaya. Kemudian beliau, sang ibu ini melamar pekerjaan menjadi tukang cuci. Uangnya untuk apa? Uangnya untuk menghidupi putranya, yaitu Imam Syafi'i. Dijaga makanannya, tidak pernah makanan yang haram, makanan yang baik-baik, sehingga cerdas anaknya. Itu Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Begitu umur 14 tahun, usia menjelang balik, namanya murahik, Imam Malik sebagai gurunya melihat ini anak luar biasa ya. Anak ini cerdas. Maka terjadi suatu hal yang sangat luar biasa. Saking cerdasnya si anak, suatu saat ada orang bertanya kepada Imam Malik, gurunya yang sudah agak sepuh, agak tua. Dalam satu masalah Imam Malik belum menemukan jawabannya. Kemudian bertanya, kira-kira ada yang tahu enggak jawabannya? Kan macam-macam guru itu ya. Seperti saya kalau ditanya tentang dunia perbankan ya nggak paham saya tanya sama ahlinya kan gitu. Pak Ustadz kan Ustadz, iya saya sekolahnya sampai SMP, nggak ngerti ilmu perbankan saya. Ya, saya formalnya SMP negeri, alhamdulillah pernah di negeri, kemudian berangkat mondok. Ya saya bisa bicara agama, bisa ilmu perbankan ya biar Pak Direktur aja saya nggak ngerti kan gitu ya. Nah, sampailah Imam Malik ditanya satu masalah, beliau tidak segera menjawab. Kemudian dilontarkan kepada murid-muridnya, ternyata Imam Syafi'i memahami pertanyaan itu dan dijawab dengan benar. Maka sejak itu Imam Malik sebagai guru utama dari Imam Syafi'i mengatakan, ya Syafi'i, engkau sudah waktunya berfatwa menjadi mufti pada saat usia 14 tahun berkat bimbingan ibunya. Luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu ini punya putra seperti Imam Syafi'i semuanya. Wah, saya terlanjur, anak saya sudah jadi ini. Ya punya anak lagi kan enggak apa-apa. Program punya anak lagi kan enggak apa-apa ya. Saya sudah tua, ya cucunya didampingi, ya enggak? Pokoknya yang penting ibu-ibu itu tidak boleh menganggur. Ibu-ibu sekarang senang ada majelis taklim, tapi kalau punya anak nakal, punya anak tidak terurus, punya cucu tidak terurus, jadi ganjalan tersendiri di akhirat. Sayang. Karena itu kita harus mulai memanage kehidupan kita, keluarga kita, ya, kita ajak. Kalau ibu-ibu diajak suami-suami ibu untuk menjadi pejuang-pejuang agamanya Allah Subhanahu wa taala, pasukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Imam Syafi'i, kalau wanita-wanita jadilah seperti Siti Khadijah, jadilah seperti Siti Nusaibah, jadilah seperti Siti Khawlah, jadilah seperti ibunya
Imam Syafi'i. Itu sedikit yang hari ini dapat saya ceritakan. Masih banyak wanita-wanita yang sangat luar biasa di kalangan ulama-ulama salaf terdahulu yang menjadikan contoh dan tauladan dari kegiatan ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang hadir di tempat ini benar-benar bisa meresapi dan menjalani apa yang saya sampaikan tadi sebagai motivasi dari kehidupan kita. Paling penting mudah-mudahan ibu, kembali lagi saya katakan seperti pertama, tetap terdaftar, tidak lari, tidak marah, tidak tidak meninggalkan, tidak absen. Kalau lari dari majelis namanya apa, Ustaz? Ngambek ya? Bolehlah. Tidak ngambek dari anggota majelis taklim yang sangat mulia ini. Kalau sudah ngambek, ini susah, ya dah. Karena ibu-ibu biasanya juga ngambekan. Ustadznya salah bicara saja ngambek, akhirnya nggak hadir setahun. Setahun mau hadir, keburu meninggal dunia, nggak jadi hadir lagi. Naudzubillah min dzalik. Jadi nggak usah ngambek-ngambekan dalam usia mencari ilmu. Barangkali itu dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf dan mohon keridhaan ibu-ibu semuanya, khususnya juga kepada Pak Jenderal dan bapak-bapak yang hadir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.